Masa Allah doyan sesajen? Malaikat itu nggak pernah maksiat, nggak mungkin mau. Berarti apa? Satu-satunya Jin. Nah, ini sebetulnya saat itu sendirian dikepung oleh ribuan orang, tentara, polisi dan semuanya mengepung dia. Untuk mengeluarkan narasi itu bukan perkara gampang. Memerlukan apa? Keberanian. Itu diviralkan. قد أفلح المؤمنون. Makin tertarik nih, makin malam nih. Iya nggak? Makin redup. Itu kan ada kayak berhala-berhala juga Ustaz ya. Nah, berhala itu kan dulu ada kalau kita mengkiaskan kejadian Nabi Ibrahim menendang berhala itu Ustaz, kira-kira bisa nggak itu Ustaz? Ini kan kita tadi sudah bahas pokok masalah. Iya. Sesajen adalah persembahan kepada jin. Jin. Dan tidaklah orang memberi persembahan kepada jin kecuali dibingkai iman kepada jin. Maka imannya ganda. Satu sisi iman kepada Allah, sisi lain iman kepada jin. Ibadahnya juga ganda. Satu sisi ibadah kepada Allah, di sisi lain ibadah kepada jin. Itu yang dinamakan syirik. Karena menduakan Allah. Ya kan menduakan Allah. Allah tidak dijadikan sesembahan tunggal satu-satunya. Tapi nyembah juga yang lain. Dan zaman jahiliyah pun dulu begitu. Ayat-ayat kan bilang gitu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka pasti jawab Allah. Oh, tahu ya Ustaz ya. Berarti apa? Mereka itu punya warisan iman kepada Allah dari leluhurnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan di Mekah kan mewariskan itu, keimanan kepada Allah. Makanya masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy zaman sebelum mendapat dakwah Nabi, mereka tahu pencipta langit dan bumi Allah. Berarti apa? Mereka punya basic keimanan kepada Allah. Yes. Yang mereka tolak adalah tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Oke. Tapi maunya apa? Ya, nyembah juga kepada Lata, pada Uzza. Jadi mereka bukan menolak Allah. Jangan salah. Orang-orang musyrik itu tidak pernah menolak Allah. Yang mereka tolak adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Makanya berarti masih ada kalau mereka bilang Tuhan alternatifnya. Kalau tadi pertanyaannya kan tadi ya. Oke. Ini sudah clear ya bahwa memberikan sesajen itu adalah beribadah kepada jin dan beriman kepada jin. Ya, ini udah oke. Meski dia nggak ruku nggak sujud. Meskipun dia nggak ruku nggak sujud. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan adegan lalu kemudian viral nendang sesajen? Nah itu dia. Bisa nggak dikiaskan dengan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung? Nah ini menarik nih. Jadi begini, Nabi Ibrahim itu ketika menghancurkan patung itu bukan sedang ingin menampakkan kekerasan. Oke. Meskipun menghancurkan. Apa buktinya? Apa argumennya? Kalau seandainya yang mau ditonjolkan Nabi Ibrahim adalah kekerasannya, tentu seluruh berhala dihancurin. Ya, semuanya, Ustaz. Semuanya. Kalau memang itu sebuah emosi, sebuah tindakan brutal, memang benar-benar ingin menghancurkan. Jadi yang mau ditampakkan penghancurannya. Oke. Angle-nya. Berarti apa? Nabi Ibrahim menghancurkan patung, lalu menyisakan yang paling besar, itu adalah sebagai sebuah premis untuk sebuah kesimpulan. Jadi apa premis itu? Premis itu bahasa lain itu semacam muqaddimah gitu loh. Jadi pendahuluan nih. Jadi alur narasi gitu. Memang harus diawali begitu untuk mencapai narasi di ujung. Yes. Artinya begini, Nabi Ibrahim sudah berhitung, pasti saya nanti bakal ditangkap, ya kan? Karena
melakukan tindakan seperti ini membuat marah, pasti dicari pelakunya. Dan satu-satunya yang punya kemungkinan dituduh sebagai pelaku adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Pernah sesumbar akan melakukan itu sebelumnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim dihadirkan ke depan khalayak. Jadi sengaja sang raja itu ingin mempermalukan dan ingin menghukum di depan orang supaya orang-orang tahu bahwa ideologi kita jaga dengan baik. Ada orang yang ingin menyerangnya, kita jaga ideologi kita nih. Kita harus hukum. Kan gitu ya. Ya. Begitu ditangkap, ditanya, apakah kamu yang melakukan penghancuran? Nah itu berhala yang besar masih ada. Jangan kan dia ngelakuin gitu. Dia kan tahu siapa pelakunya. Tanya aja ke dia. Lah, kan dia nggak bisa jawab. Maaf ya, sudah tahu nggak bisa jawab, masih Anda sembah. Artinya penghancuran itu emang itu konsepnya ke sana, mau didorong ke sana saja. Hanya sebagai sebuah premis untuk kesimpulan yang mau dikatakan di depan raja dan di depan khalayak ini. Oke, Masya Allah, cerdasnya. Jadi, maka jangan melihat peristiwa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu pada sisi kekerasannya. Kenapa? Karena inti terpenting dalam dakwah itu adalah menghancurkan bangunan keyakinan di dalam hati. Dan yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah menghancurkan bangunan keyakinan di hati khalayak. Ya, karena dia ngelihat, loh, dia kan nggak bisa bicara, kenapa nanya sama patung yang besar? Udah tahu nggak bisa bicara, kenapa disembah? Tapi jangan salah. Gimana, Ustaz? Meskipun kelihatan sepele diceritakan saat sekarang. Dalam posisi Nabi Ibrahim saat itu sendirian, dikepung oleh ribuan orang, tentara, polisi dan semuanya mengepung dia. Untuk mengeluarkan narasi itu bukan perkara gampang. Memerlukan apa? Keberanian. Berarti apa? Nabi Ibrahim itu mengkombinasikan kecerdikan, keberanian, dan loyalitas tanpa batas kepada Allah. Luar biasa. Nah, yang menarik gini. Lalu kenapa Nabi Muhammad tidak melakukan penghancuran berhala pada saat masih di Mekah? Iya, kenapa Ustaz? Tadi saya mau tanya tuh, di zaman Rasulullah SAW, beliau awal-awal itu kan nggak menghancurkan berhala. Menghancurkan, kenapa Nabi Muhammad tidak menghancurkan? Lebih mengalah lagi. Tetapi jangan lupa, Nabi Muhammad menghancurkan juga. Tapi nanti. Pas Futuh Makkah itu kan? Setelah punya kekuasaan. Jadi begini. Nabi Muhammad tetap dalam prinsip yang tadi saya sebut, bahwa inti dakwah adalah menghancurkan bangunan keyakinan yang batil di hati manusia. Maka Nabi Muhammad itu mengkritik berhala itu tanpa menghancurkannya. Kenapa? Kalau menghancurkannya, bahkan mungkin akan didatangkan lebih banyak kalau hatinya belum dihancurkan. Keyakinan keyakinan di dalam hatinya. Percuma. Ya, hampir percuma, bukan percuma. Ya, nyaris tak ada gunanya. Oke. Sia-sia. Yang kedua, itu yang terjadi kemudian malah sentimen pembelaan yang membabi buta, sehingga nalarnya kemudian nggak lagi dipakai. Padahal tujuannya apa? Mereka menggunakan nalar sehingga meninggalkan syirik itu. Yes. Kalau itu dihancurin lebih awal, itu bahkan mereka malah kompak, sentimen pembelaan, lalu nggak mau lagi nalarnya dipakai. Nah, itu kontraproduktif. Makanya kalau menurut saya menendang sesajen itu sebetulnya dalam kondisi masih lemah, ya, masih lemah. Buktinya sesudah nendang ditangkap. Betul. Berarti kan lemah. Itu harusnya fokusnya itu jangan mengusik barang yang menjadi objek syirik. Tapi fokuslah pada meruntuhkan bangunan keyakinan di dalam. Dengan apa kayak gitu? Dengan berdakwah mungkin. Ya. Misalnya begini. Lihat sesajen di situ. Cukup dengan saudara-saudara
ini sebetulnya kalau kita nalar sambil lihat dibawanya Dibawa. gitu ya. ini sebetulnya memberikan pada siapa coba? Kan nggak ada orang di sini. Kepada makhluk gaib, kepada yang gaib. Gaib itu ada 3 kemungkinannya, Allah, malaikat, atau Jin. jin. Masa Allah doyan sesajen? Nggak mungkin dong. Allah itu maunya sholat. Misalnya Iya. gitu ya. Kalau malaikat tuh nggak pernah maksiat, nggak mungkin mau. Nggak ada nafsunya. Berarti apa? Satu-satunya Jin. jin. Nah, ini sebetulnya. Nah, itu diviralkan. Itu insya Allah nggak. Videonya nggak seperti masalah. itu bagus ya. Misalnya. saatnya. Ayo kita buat rame-rame teman-teman. Ya. Tidak memancing Terlalu frontal. sentimennya, tetapi apa? Lebih ingin meruntuhkan bangunan keyakinannya. Diajak berpikir. Nah, makanya kan kalau saya ditanya, boleh nggak membuang sesajen? Jawaban saya boleh, tapi nunggu fatwa Makkah. Maksudnya apa? Lah kan Nabi begitu. Ya. Boleh nggak menghancurkan berhala? Boleh. Tapi nunggu fatwa Makkah. Kekuasaan dari tangan baru dihancurkan. Nah, jadi ketika masih lemah, fokuslah pada meruntuhkan bangunan Keyakinan. di hati. Gimana seperti Nabi Kalau Ibrahim. sudah kuat, punya kekuasaan, barulah hancurkan ujungnya. Contoh zaman Umar. Zaman Umar itu ada pohon. Pohon yang pernah dijadikan tempat berbaiat. 1000 lebih orang, namanya Baiatur Ridwan di lembah Hudaybiyah. Ketika waktu itu Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan masyarakat Mekah, ternyata nggak pulang-pulang. Isunya adalah Utsman dieksekusi di Mekah. Maka Rasulullah meminta para sahabat semua untuk baiat siap mati membela Utsman di bawah pohon itu, tahta syajarah. Itu pada zaman Umar masih ada pohon itu. Oke, pohon itu masih ada. Tapi karena pohonnya pohon viral, nah Kalau zaman sekarang viral. pohonnya pohon viral, mulai banyak tuh didatengin orang. Ya, mungkin sekedar ngambil kulitnya lah atau apa. Kan lumayan bisa dipamerin. Wih, Ini kulit ini nggak nih. sembarang kulit Oh, nih. nah. Ini kulit pohon yang disebut di Al-Quran. Oh, orang, keren juga ya. Ada satu lagi bawa daunnya. Kalau zaman Itu sekarang kalau kiswah. dibiarkan lama-lama jadi menyembah pohon itu. Maka karena Umar punya kekuasaan, tebang pohon itu, bongkar sampai akarnya. Akhirnya ditebang, dibongkar sampai akarnya, hilang tuh penyebab syirik. Simple, nggak perlu narasi macam-macam. Tapi karena dia punya kekuatan. punya kekuatan. Jadi sebetulnya kalau pertanyaannya bolehkah menghancurkan berhala, menendang sesajen, jawabannya boleh. Tapi kalau Anda sudah punya kekuasaan. Kalau belum punya kekuasaan, fokuslah pada edukasi. Runtuhkan bangunan keyakinan yang ada di hati manusia, di mana keyakinan itu keyakinan syirik atau keyakinan batil. Sehingga antara yang dilakukan Nabi Ibrahim menendang sesajen, hukum sesajennya bisa didudukkan dengan pas. Sesajennya jelas, itu adalah memberikan persembahan kepada selain Allah. Tetapi menendangnya akan menimbulkan masalah. Terbukti ditangkap. Ya. Nah, udah gitu, setelah ditangkap minta maaf. Berarti apa? Berarti dia belum melakukan itu secara terencana seperti Nabi Ibrahim. Ya, betul. Kalau Nabi Ibrahim itu kan memang kayak sudah memprediksi, saya bakal ditangkap nih, bakal dikonfirmasi. Dan Nabi Ibrahim nggak minta maaf, tapi justru menggunakan kesempatan yang genting itu untuk menghantam lebih keras. Coba. Tapi menghantam apa? Menghantam bangunan keyakinan. Tapi itu memang perlu keberanian. Itu. Benar. Jangan besok dia tadinya mau ngelakuin kayaknya tuh. Ya. Enggak, kalau saran saya tadi. Kalau nemu sesajen, bikin narasinya. Ini buat siapa? Gitu. Ini buat siapa? Pertanyaannya. Di gunung nggak ada orang. Emang ada yang bakal itu makan telur itu di gunung? Ada tuh di Dede. Itu mah Dede Inun. Makan. Nah, nanti kita masukin buku makan. Oke, nggak tuh ya. Ngantuk nih. Ngantuk banget.
Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.